Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Zilji dan Romo Hadi dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, pagi, apa kabarnya Zilji? hari ini? Baik-baik, lama tak bersuwo ya? Iya. Jadi hari ini tanggal 28 Februari 2023 kita akan mendengar kisah tentang Santo Hilarius ya Romo. Ya, Santo Hilarius ya. Mungkin Romo bisa mulai cerita tentang bagaimana asal dan kehidupan awal Santo Hilarius. Selamat pagi Oma Opa, tahun 2018 saya mengunjungi Pulau Sardinia. Di sana ada satu suster yang saya kenal. Kebetulan saya ada di Roma, lalu kami pergi juga bersama dengan Ibu Lili mengunjungi suster Oma ini. Beliau sudah sakit dulu, suka ke Bali dan juga membuka komunitas di Maumere. Nah, Santo Hilarius itu berasal di pulau itu, Sardinia, di selatan Italia, di antara Tunisia dan Spanyol. Indah pulaunya, ya. Tapi kami hanya semalam, pergilah kami bertiga itu dengan Suster Clara OSF. Tentu Sardinia akan mengenang seorang paus pada zamannya. Karena Paus Hilarius ini diangkat menjadi paus tahun 461, menggantikan Paus Leo ke-6 yang meninggal. Dan pada saat kepemimpinannya, dia banyak mendirikan basilika besar-besar. Nah, saat itu gereja boleh katakan sudah 100 tahun bertumbuh di luar, bukan di bawah tanah. Maka banyak orang-orang yang memberikan sumbangan. Dalam 7 tahun kepemimpinannya, Paus Hilarius ini telah mendirikan 2 basilika besar. Dan renovasi yang pertama, Basilika Lateran di bawah pelindungan Santo Yohanes Pembaptis. Kemudian dia juga membangun juga gereja, memperbaiki gereja yang San Pietro, ya, yang sudah ada direnovasi. Dan juga dia mendirikan satu gereja Basilika Santo Laurentius, di mana salah satu jenazahnya adalah mantan Perdana Menteri Italia. Ya. Nah, apa sih tugasnya Santo Hilarius? Pada tahun itu, pada 461 sampai 468, ada gejolak yang ada di dalam gereja, khususnya di gereja Prancis. Ada pandangan-pandangan tentang Yesus yang tidak sama dengan pandangan gereja. Ya. Karena tentu di Prancis pun juga ada sisa-sisa nenek moyang. Ya. Jadi dulu Eropa juga boleh dikatakan termasuk kelompok magis, masih percaya hal-hal yang berhubungan dengan dewa-dewi. Ya. Dan itu dimasukkan di dalam tradisi Katolik dan tentu saja tidak cocok. Ya, karena dalam gereja Katolik itu kita harus lepas bebas dari hal-hal seperti itu. Dan dia bisa menyelesaikannya. Tetapi tentu capek dan lelah hidupnya ya. 7 tahun kerja keras. Bagaimana mengumpulkan para arsitek, para teknik sipil, memeriksa pembangunan gereja basilika yang besar itu. Ya, kalau kita pergi ke sana, kita akan ingat bahwa ada tangga yang disebut dengan skala santa itu yang di Basilika Lateran. Dan Basilika Lateran itu adalah katedralnya Roma. Jadi katedralnya Keuskupan Agung Roma. Dan dulu ketika Paus Sylvester menyembuhkan Raja Konstantinus dengan doanya ketika dia mengalami penyakit kusta, dia diberikan hadiah, ucapan terima kasih, yaitu tempat yang disebut daerah Lateran, ya, yang kemudian itu tempat istirahat musim semi. Nah, lalu itu diserahkan dan dibangun jadi gereja. Maka lalu mulailah Paus Sylvester berpikir tentang gereja semesta, gereja universal. Maka lalu setiap tahun baru pada tanggal 1 Januari dia memberkati berkat namanya
urbe et orbi. Urbe itu kota, orbi itu dunia. Jadi blessing pada hari pertama, di mana kemudian pada tanggal 1 Januari itu kita merayakan Hari Raya Bunda Maria, Bunda Allah. Ya. Nah, lalu dibangunlah gereja Basilika, dan pada zamannya Hilarius inilah dia renovasi. Ya. Kalau kita pergi ke sana ke Basilika ini memang bangunan itu indah-indah luar biasa. Maka ada kita kenal Michelangelo, ya, pematungnya luar biasa. Dan juga pelukis, ya, namanya siapa? Saya lupa namanya, tetapi ada pelukis yang terkenal, ya, yang karya-karyanya masih bisa kita lihat di Basilika itu. Dan Santo Hilarius adalah orang yang mengkoordinir, yang hebat. Jadi dia ingin membangun ini, ingin membangun itu. Rupanya dia tuh kalau tidak jadi paus mungkin jadi arsitek dia, ya. Jadi dia tahu keindahan, bagaimana mengatur tata ruangnya, bagaimana tempat kur di mana, ya, sakristi di mana, altarnya mesti seperti apa, ya, tadi bahannya apa, lampunya bagaimana, hebat. Tapi itu kecapean dia. Maka pada tahun ke-7 dia meninggal dunia. Ya, itulah Santo Hilarius yang kita peringati pada hari ini. Terima kasih Romo, luar biasa sekali ya kisah Santo Hilarius ini, melakukan banyak pembangunan ya selama paus pembangunan. Baik Romo, sebelum menutup acara hari ini mungkin Romo bisa memimpin doa dulu ya. Mari, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Paus Hilarius, paus yang penuh dengan gagasan-gagasan untuk memberikan sarana prasarana bagi gereja agar umat dapat dengan fokus yang baik berhadapan dengan Yesus, mengasihi dan menyembah Yesus sedemikian rupa melalui estetika keindahan, melalui kekuatan bangunan, dan juga melalui kesatuan di dalam iman. Dan dia juga yang telah memberikan kepada kami berkat-berkat pada waktunya, dengan memberikan apa yang sudah dibangunnya dengan kerja keras dan doa bersama dengan teamworknya, sehingga saat ini kami juga masih bisa melihat apa yang telah dilakukannya pada masanya. Biarlah kami juga boleh berani bekerja dengan keras demi persatuan gereja, sehingga kami boleh menjadi satu keluarga yang bahagia dalam berkat-berkat-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Hilarius, doakanlah kami dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini yang berikutnya.